Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta. Kali ini saya akan membahaskan bahayanya teman-teman yang tidak lapor SPT di 2023. Ya, karena Anda akan banyak dapat denda tinggi. Yuk, simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ya batas pelaporan SPT sudah dekat ya teman-teman yang belum lapor SPT, yuk cepat segera digarap ya. Kenapa? Karena lapor SPT itu penting buat Anda ya. Banyak orang-orang yang tanya sama saya, Pak saya perlu lapor SPT enggak? Ya ini tergantung Anda ya. Kalau misalnya Anda kondisinya memang Anda nggak punya penghasilan sama sekali, nggak perlu Anda buat SPT ya. Atau mungkin Anda sudah punya NPWP tapi nggak punya penghasilan sama sekali. Mungkin Anda boleh ngomong sama kantor pajak, ngajukan kantor pajak untuk apa? Dinonefektifkan NPWP-nya. Jadi Anda nggak punya kewajiban untuk melaporkan SPT. Ya. Cuma kalau Anda yang punya penghasilan, meskipun penghasilan Anda di bawah PTKP, ya, di bawah PTKP 54 juta setahun, ya. Saran saya sih, kalau memang Anda bisa simpan uang tersebut, kan nggak mungkin Anda habiskan semua, toh. Saran saya, Anda tetap wajib lapor SPT. Jadi kenapa? Anda nyicil teman-teman untuk nabung, ya, nabung di SPT Anda. Kenapa? Karena di Indonesia nanti yang menjadi tolak ukur, menjadi dasar untuk pengakuan harta Anda adalah harta yang ada di SPT. Ya, kalau Anda misalnya punya harta tapi hartanya belum di SPT, terus Anda laporkan, orang pajak akan tanya, loh kenapa kok kamu belum laporkan? Ya, dan ketika Anda belum laporkan teman-teman, itu akan mendapatkan potensi pembayaran pajak baru. Ya, so teman-teman ini penting highlight ya, share video ini karena ini penting ya. Kenapa? Karena saya banyak nemuin teman-teman orang-orang di luar sana yang lapor SPT tapi hartanya nggak ditambah ya. Dan ini bahaya, Kenapa? Karena udah lapor SPT, udah bayar, hartanya nggak tambah, ke depannya tanyain lagi, bayar lagi. Ya, saya lebih berusaha supaya teman-teman paham ya, hartanya ditambah sesuai dengan real perhitungan ya. Nah, by the way teman-teman, kembali ke topik yang utama bahwa teman-teman yang punya NPWP dan punya penghasilan wajib lapor SPT ya. Jangan Anda punya SPT, punya NPWP tapi nggak punya penghasilan juga tapi nggak lapor. Ya, kenapa? Karena malas lah, karena nggak tahu lah, karena apa? Mungkin takut lah gitu ya, karena ya macam-macam lah ya. Nah, by the way lapor nggak lapor memang pilihan Anda masing-masing. Tapi menurut kewajiban ya. Jadi kalau Anda sudah punya NPWP itu ya bahasa saya itu serem banget gitu ya. ya itu apalah ya. Ya itu ya cerita Anda lah sudah punya NPWP gitu ya. Tapi ya bukan cerita lah teman-teman ya. Kenapa? Karena ya NPWP itu salah satu bukti bakti kita kepada negara ya. Bukti bakti kita bahwa kita sebagai warga negara yang baik ya. Di beberapa kitab suci pun mengatakan bahwa bayarlah kepada penguasa apa yang memang perlu dibayarkan. Ya, salah satunya adalah pajak. Jadi ya itu memang di kitab suci pun ada. Jadi ya udah kita bayar aja karena itu memang kewajiban kita untuk mensupport negara ini biar bisa lebih maju ya. Terlepas apapun yang terjadi dalam negara ini ya ini kewajiban kita. Ya, tapi yang lain udah kita serahkan aja sama yang di atas kan gitu toh. Nah, kita bayar oke, ya toh. Jadi kalau kita punya penghasilan ya kita wajib bayar ya. Nah, jadi kalau memang Anda tidak punya penghasilan dan NPWP, ya yuk dilaporkan ya. Nah kalau seandainya nggak lapor gimana Pak? Nah ini yang satu hal yang menarik teman-teman. Kalau Anda teman-teman memilih untuk nggak melapor, bisa nggak? Bisa. Tapi yang perlu Anda ketahui, sekarang pajak itu bukan kayak dulu ya. Kalau dulu Anda nggak lapor, mungkin nggak ketahuan lama gitu ya, atau mungkin Anda nggak dihubungin ya. Sekarang teman-teman, pajak ini sudah sangat tersistem sekali ya. Jadi semua terpajakan, semua sudah pakai tool, sudah pakai sistem, sudah pakai software. Dimana kalau Anda nggak lapor perpajakan, ya, Anda nggak lapor NPWP Anda, dan Anda seharusnya masih aktif, tidak akan lama, Anda pasti disuratin. Ya, misalnya nih, 2023 Anda nggak lapor SPT, ya, ternyata Anda nanti tahun 2025 atau 2026, Anda pasti akan lapor SPT, karena apa? Disuratin. Kalau Anda nggak disuratin, Anda akan disuratin lagi. Kalau nggak disuratin lagi, Anda akan dicari teman-teman. Ya, kenapa? Karena sekarang zaman teknologi, nomor WA, KTP, semua sinkronisasi semua. Ya,
Jadi Anda pasti akan dicari oleh orang perpajakan, KPP Anda atau AR Anda gitu ya, akun representatif Anda yang akan membantu Anda melaporkan SPT. Ya, nah masalahnya kalau sudah 3 tahun 2 tahun ke depan Anda disuratin, ya, Anda sudah diberikan surat cinta pajak ya, terus Anda dipaksa untuk melaporkan, ya, akhirnya apa teman-teman? Itu yang akan terjadi. Anda biasanya tidak akan siap. Ya, data Anda tidak punya, lapor Anda tidak punya, gitu. Anda nggak ngerti cara lapornya. Akhirnya apa? Yang pasti petugas pajak akan meminta Anda melaporkan sesuai dengan hal yang benar. Ya, dia akan tanya, omsetnya berapa Pak? Oh, omsetnya misalnya nih 100 juta Pak per tahun Pak. Yakin Pak 100 juta per tahun Pak? Misalnya mereka sudah bikin data nih, ya. Yakin Pak? Ya. Terus Anda dimintain, ya. Oke Pak, kalau gitu Pak tolong dikasihkan rekening banknya. Oke, nah ketika Anda dimintain rekening bank, biasanya kan Anda akan menolak. Oh Pak, saya nggak mau Pak. Kenapa? Ya karena itu kan privasi saya Pak, gitu ya. Akhirnya apa? Anda otot-ototan atau misalnya Anda bersikukuh gitu ya, tidak memberikan rekening bank Anda. Padahal Anda tahu Anda salah dan Anda harusnya udah membayar pajak yang lebih besar, tapi Anda bersikukuh, ya. Nah ini terus story teman-teman, bahwa waktu itu saya sempat mendapatkan klien yang menghadapi problem yang sama dan beliau bersikukuh untuk tidak memberikan rekening banknya. Yang menarik teman-teman adalah apa? Adalah orang pajak tersebut, petugas pajak tersebut bisa mendapatkan data mutasi banknya, ya. Dan ini jujur saya teman-teman, saya nggak ngomong bullshit ya, saya nggak mengada-ngada atau hanya buat sekedar konten, no. Tapi ini terjadi karena orang tersebut konsultasi dengan saya dan dia menyampaikan kondisi yang terjadi, ya. Dan akhirnya apa teman-teman? Waktu itu petugas pajaknya datang ke tempatnya dia, menyodorkan, oke, ini adalah mutasi bankmu, ya. Petugas pajaknya cuma tanya gini, yang omset yang mana? Yang omset yang mana? Lah, itu waktu disodorin apa rekening bank yang mutasinya lengkap itu apa klien yang sempat konsultasi dengan saya itu langsung melongo teman-teman, bingung, ya, nggak bisa jawab dan akhirnya apa? Ya sudah harus bayar, ya. Dan ketika Anda ditagih seperti itu, ketika Anda mendapatkan surat cinta dan mendapatkan tagihan seperti itu dendanya sangat sakit teman-teman, ya. Karena Anda nggak kooperatif, Anda nggak mau melaporkan, otomatis apa? Denda yang pertama telat lapornya, Anda kena denda. Yang kedua, denda bunganya juga kena denda. Denda untuk sanksi double administratifnya juga kena denda. Dan itu nilainya bisa ratusan %. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman di konten ini bukan untuk menakut-nakutin Anda, tapi saya ngomong apa adanya karena ketika Anda misal nanti mendapatkan masalah yang serupa, terus Anda cari saya, ya. Pak, saya mau konsultasi, Pak. Anda ketemu dengan saya dan Anda sudah dapat surat denda. Saya tidak bisa membantu Anda untuk ngapusin surat denda Anda. Ya. Lain cerita, kalau Anda belum dapat surat cinta pajak, Anda lagi diatur, diberesin, ya, saya bisa membantu Anda untuk meminimalkan potensi perpajakan yang Anda miliki, potensi denda yang Anda miliki. Jadi diatur dulu yang baik, ya, bukan sudah dapat problem, ketemu, baru Anda minta, Pak, saya tolong dihapuskan dendanya, tidak bisa teman-teman, ya, mau dikurangi dendanya, tidak bisa, apalagi sudah keluar surat tagihan pajak, ya, surat paksa lah gitu ya. Saya pernah dapatin klien yang sudah dapat surat paksa, itu minta dikurangi, tidak bisa. Ya, karena apapun yang terjadi kalau sudah keluar surat paksa itu sudah masuknya ke birokrasi, ya, nggak bisa diapa-apakan. Tapi kalau sebelum terjadi, nah minimal kita bisa perbaikin dulu, kita bisa tata dulu yang baik supaya Anda jangan sampai salah untuk melaporkan perpajakan. Nah ini teman-teman yang mungkin perlu teman-teman pahamin ya. Jadi yuk sekarang yang saya dorong buat teman-teman, yuk kita sekarang belajar lapor pajak yang baik. Ya, buat teman-teman yang mungkin bingung cara lapor pajak ya, saya sudah secara pribadi berusaha untuk membuatkan konten di YouTube ya untuk mengajarkan Anda. Tapi saya yakin dan percaya konten-konten seperti ini Anda akan belajarnya terlalu sporadik ya karena kontennya cukup banyak. Nah, saya buatkan satu pelatihan khusus buat teman-teman yang pengen belajar soal perpajakan, lapor perpajakan seperti apa, potensi seperti apa, cara ngatasi masalah seperti apa, ada problem harus Anda lakukan seperti apa, sampai detail sekali teman-teman ya. Dan Anda cuma perlu mengeluarkan waktu mungkin cuma 2-3 hari untuk Anda belajar benar-benar dan itu semuanya via e-learning. Anda tinggal belajar
di sebuah dashboard kami namanya Mahir Pajak. Ya, jadi Anda kepengen tahu untuk terkait dengan program ini, Anda tinggal lihat di kolom bawah. Ya, di deskripsi Anda lihat, Anda coba klik belajarin Mahir Pajak. Dan saya tolong teman-teman, itu belajar pajak nggak susah kok. Saya yakin Anda spare aja waktu aja 2-3 hari belajarin. Anda nggak perlu berbulan-bulan. Ya, karena kami buat kontennya sangat-sangat sederhana dan saya yakin dan percaya teman-teman bisa makan dengan gampang, bisa telan, bisa pahami dengan gampang. Ya, so yuk belajar ya, jangan sampai tidak lapor terus akhirnya kan denda besar. Yuk sekarang belajar, Anda tinggal klik tombol di bawah belajarin ya Mahir Pajak ya. Sekian teman-teman, semoga teman-teman yang dapat konten ini bisa terbuka ya bagi teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat. Silakan teman-teman share konten ini ke teman-teman yang lain. Anda juga boleh like ya, dan teman-teman juga boleh subscribe ya kalau memang Anda rasa konten ini bermanfaat buat Anda ya. Sekian teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, semangat dan selalu berbahagia. Bye bye.